Oke dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman dulur-dulur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa berjumpa kembali, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, sore ini saya berada di sekitar kandang ya teman-teman dulur-dulur. Ini kandang kambing saya. Dan kali ini cuacanya mendung teman-teman. Cuacanya mendung itu ya teman-teman. Cuacanya mendung karena saat ini di tempat saya lagi musim hujan ya teman-teman. Jadi setiap hari itu pasti hujan ya. Setiap hari sore hari itu hujan ya. Yang ingin saya bahas kali ini teman-teman dulur-dulur, ada hubungannya dengan hujan, ada juga hubungannya tentang kambing teman-teman. Tentang kambing berhubungan dengan hujan juga. Ngomong-ngomong soal hujan teman-teman, musim hujan itu ternyata untuk petani atau peternak itu musim yang ditunggu-tunggu, karena musim tanam, karena habis kemarin kemarau, begitu hujan kita bisa tanam bahan pakan apapun yang bisa kita tanam. Dan untuk petani bisa menanam tanaman terutama jagung, kedelai, ketela, singkong, singkong makan. Dan ternyata musim hujan itu disenangi oleh peternak petani, akan tetapi ada efek buruknya untuk ternak-ternak kita teman-teman dulur-dulur, terutama kambing-kambing kita. Kalau musim hujan ternyata kambing-kambing rawan terkena penyakit ya teman-teman. Setiap hari mungkin kekurangan cahaya dari sinar matahari, keadaannya dingin, kemudian juga kandangnya yang lembab, kurang terkena sinar matahari, bahkan kalau basah itu bisa menyebabkan kambing-kambing kita terserang penyakit ya teman-teman. Penyakit itu ya bisa seperti kembung, bisa seperti masuk angin, bisa seperti kambing-kambing itu kedinginan. Karena kedinginan kambing-kambing nafsu makannya bisa berkurang ya teman-teman dulur-dulur. Yang ingin saya bahas kali ini adalah penyakit-penyakit yang akan muncul di saat musim hujan, saat musim dingin seperti saat ini ya teman-teman dulur-dulur. Dan mungkin nanti juga sedikit pencegahannya agar kambing-kambing kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut ya teman-teman. Di salah satu sisi untuk kita, karena musim hujan itu sangat senang karena bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa untuk pakan kambing. Di satu sisi kita sedikit khawatir akan kambing-kambing kita, karena kalau musimnya penghujan, musim dingin seperti ini, kambing-kambing rawan terkena penyakit. Untuk penyakit yang ditimbulkan dari musim hujan ini, salah satunya adalah kembung ya teman-teman. Kambing itu kembung itu bisa terjadi karena kambing kedinginan. Satu, kambing kedinginan, kemudian bisa juga karena makanan yang kita berikan. Makanan yang kita berikan kemungkinan karena basah terkena air hujan, jadi menyebabkan kambing menjadi gembung. Akan tetapi kita nanti bisa sedikit mencegahnya, dan kita berdoa semoga kambing-kambing kita tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi sakit karena musim atau cuaca saat ini. Karena cuaca seperti ini bisa menimbulkan atau rawan menimbulkan penyakit ya teman-teman. Untuk mencegah agar kambing-kambing kita itu tidak kembung ya, diusahakan untuk pakan yang kita berikan nanti tidak kena air hujan atau basah ya teman-teman dulur-dulur. Jadi diharapkan untuk teman-teman dulur-dulur
Kalau waktunya itu ngarit, diharapkan pas keadaan tidak hujan ya teman-teman dulur-dulur. Akan tetapi kita susah juga kalau menunggu saat atau situasi tidak hujan, itu susah sekali. Karena mungkin kadang satu hari itu hujan itu tidak reda. Maka dari itu kita tidak bisa ngarit kalau harus nunggu keadaan tidak hujan. Jadi untuk salah satunya ya kita harus ngarit walaupun keadaan lagi pas lagi hujan. Dan ternyata kalau rumput-rumput yang kita berikan itu basah terkena hujan, itu agak bahaya teman-teman dulur-dulur, karena menyebabkan kambing itu kembung seperti yang sudah saya katakan tadi. Akan tetapi teman-teman, lebih bahaya lagi kalau kambing-kambing kita itu tidak kita aritkan atau tidak kita carikan pakan atau kita carikan hijauan karena situasinya lagi hujan. Jadi untuk mengatasi hal itu, sebelumnya kita harus ngarit dulu. Pakan itu harus kita layukan dulu, harus kita bebaskan dulu dari air hujan ya teman-teman dulur-dulur. Ya kita harus bagaimana caranya, harus tahu caranya, harus ngerti caranya agar supaya pakan-pakan hijauan yang kita berikan itu bisa kering dulu sebelum kita berikan ke kambing-kambing kita. Kita bisa ngarit dulu, hari ini kita ngarit, kita bisa berikan ke esokan harinya. Misalnya sore ini kita ngarit, kita berikan besok sore. Mungkin seperti itu bisa menjadi alternatif agar pakan yang kita berikan itu tidak basah terkena air hujan. Ya mungkin waktu keadaan tidak hujan itu kita bisa ngarit banyak. Kemungkinan kita perkirakan cukup 3 hari. Mengapa? Karena nanti bisa untuk menutupi pas keadaan kita tidak bisa ngarit, bisa mengambil pakan yang sudah kita cari, yang sudah kita sediakan waktu pas keadaan tidak hujan ya. Kita carinya kan banyak. Kemudian untuk hari berikutnya walaupun hujan kita tetap harus ngarit, harus cari pakan, harus mengambil pakan, atau harus memotong ke kebun, kita harus memotong ramban-ramban atau hijauan. Akan tetapi kita biarkan dulu, kita layukan dulu, kita kasihkan dulu kemarin yang pas kita ngarit banyak itu dulu yang sudah kering. Nah setelah kita berikan pakan itu yang sudah kering tadi, sambil nunggu pakan yang kita ngarit baru itu kering. Setelah kita ngarit yang belakangan itu sudah kering, kemudian kita berikan. Dan sambil nunggu pakan yang belum kering itu kita ngarit lagi walaupun sudah hujan, kemudian kita berikan besoknya lagi. Mungkin seperti itu akan lebih aman ya teman-teman, akan lebih aman untuk kambing-kambing kita. Dan untuk pencegahan yang selanjutnya ya teman-teman dulur-dulur, kalau bisa kandang kita itu jangan terlalu lembab, jangan terlalu gelap ya. Karena kandang yang terlalu gelap, terlalu rapat, terlalu basah itu juga bisa menyebabkan kembung. Kalau bisa seperti kandang saya ini sore masih terkena sinar matahari, kemudian pagi dari sana juga masih terkena sinar matahari. Kandang itu kering terus ya teman-teman, walaupun basah terkena air hujan, terkena kencing kambing, itu kandangnya selalu kering, selalu bersih, selalu kering seperti ini ya teman-teman. Ini kandang saya ini saya pastikan setiap harinya kering ya teman-teman. Ini selalu kering terus walaupun hujan.
saya usahakan kandang kambing saya ini selalu kering, selalu bersih. Ini dari yang tengah ini kering terus ya, ini kering. Kemudian yang sini juga ini kering, walaupun ya musim hujan, setiap hari hujan terus, ini saya usahakan kering terus. Dan kalau bisa kandangnya panggung seperti ini ya teman-teman, panggung tinggi seperti ini, dipastikan kambingnya akan sedikit aman ya teman-teman, aman untuk kambing-kambing kita, aman tidak terkena penyakit atau terkena penyakit seperti masuk angin atau kembung tadi, karena dipastikan kandang yang tinggi, yang panggung seperti ini, kambing itu jauh dari kotor ya, karena kohnya langsung bablas ke bawah, kemudian air kencingnya langsung bablas ke bawah, jadi lebih aman. Beda dengan kandang klemprak ya teman-teman. Maksudnya kandang klemprak itu kandang yang di bawah ya teman-teman, kandang yang di bawah, yang di tanah, kotorannya atau kohenya sama kencingnya sama pakan-pakan, sisa pakan sama air hujan itu, kalau kandangnya klemprak di bawah itu pasti bercampur semua. Sudah dipastikan kalau kandang seperti itu membuat kambing-kambing kita itu tidak sehat. Itu sudah dipastikan. Kalau kita tidak setiap hari membersihkannya, pasti dipastikan kambing-kambing kita itu tidak sehat, karena berdiri, makan, tidur, dan aktivitas yang lainnya selalu berada di kandang yang kotor bercampur dengan kotoran kambing kita, air kencing, sisa-sisa makan, kemudian bercampur air hujan. Kandangnya itu tinggi, kandang panggung itu ya kebanyakan itu kambingnya akan sehat. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih mempunyai kandang yang klemprak, kandang yang di bawah atau kandang yang di tanah, itu ya salah satunya yang harus dilakukan agar kambing-kambing sehat ya, setiap hari selalu membersihkan kotoran-kotoran atau apapun yang ada di dalam kandang tersebut, agar kambing-kambing kita juga terhindar dari penyakit, karena musimnya musim hujan seperti ini teman-teman dulur-dulur. Dan untuk pencegahan yang selanjutnya, agar di saat waktu hujan atau di saat waktu gerimis mungkin kandang kita bisa kita hangatkan, karena di musim seperti ini selain dingin ternyata nyamuk itu banyak sekali. Kandang saya ini juga saya membuktikan ternyata nyamuknya banyak sekali. Dulu waktu musim kemarau itu tidak ada nyamuknya, ternyata waktu hujan tiba itu nyamuknya banyak sekali teman-teman dulur-dulur. Dan salah satunya yang bisa dilakukan, buat perapian di sekitar kandang, membuat perapian dari api agar keluar asapnya dan bisa membuat kambing-kambing kita itu merasa hangat. Dan juga asap dari api perapian itu bisa mengusir nyamuk. Selain kambing kita hangat, nyamuk pergi. Itu adalah salah satu cara yang efektif menurut saya, karena dengan perapian kambing menjadi hangat, nyamuk minggat. Dan yang paling penting salah satunya adalah kita harus selalu menjaga kebersihan kandang kita. Kalau kandang kita panggung seperti ini, kita bisa selalu menyapunya, kotoran-kotoran yang ada di atas, sisa-sisa rumput, sisa-sisa makanan yang tercecer di dalam kandang, kita bisa membersihkannya setiap hari, bisa menyapunya agar ternak-ternak kita sehat ya teman-teman dulur-dulur. Dan untuk selanjutnya ya teman-teman, karena
pakan-pakan yang kita berikan itu sering terkena basah air hujan, itu juga bisa menimbulkan kambing-kambing kita itu terkena cacing ya teman-teman, karena rumput-rumput yang kita berikan itu basah kena air hujan, kemungkinan kambing-kambing kita bisa terkena cacing ya. Dan untuk mengantisipasinya kita harus memberikan obat cacing kepada kambing-kambing kita secara rutin di saat musim hujan ini. Berikan obat cacing kepada kambing kita. Bisa juga dengan cara tradisional atau bisa kita beri pakan yang bisa mengurangi atau membunuh cacing yang ada di perut kambing-kambing kita. Kita perbanyak daun pepaya ya, kita perbanyak daun pepayanya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa perbanyak daun pepaya seperti ini karena ternyata daun seperti ini bisa membunuh cacing ya. Jadi kita berikan daun seperti itu lebih banyak dari pas keadaan musimnya musim kemarau. Itu cara tradisional untuk mengobati cacingan untuk kambing ya. Tapi kalau efektif ya dikasih obat cacing. Obat cacing juga murah ya teman-teman. Kita beri 2 bulan atau 3 bulan sekali agar kambing kita bebas dari cacingan. Kalau kambing kita bebas dari cacingan, kemungkinan kambing kita akan sehat ya teman-teman dulur-dulur. Itu ya teman-teman dulur-dulur, penyakit yang ditimbulkan karena musim hujan, dan juga tadi saya sudah uraikan bagaimana cara pencegahannya agar kambing-kambing kita menjadi sehat ya teman-teman, tidak terkena penyakit. Dan kunci utama adalah kita harus selalu menjaga kebersihan kandang teman-teman dulur-dulur. Insya Allah kalau kandang kita bersih, kambing kita akan sehat. Kunci utamanya seperti itu teman-teman. Untuk saat ini, untuk teman-teman yang baru menemukan video saya ini, konten saya ini, mohon dukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya ya, agar channel saya ini lebih bisa berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk dulur-dulur semuanya se-Nusantara dimanapun Anda berada. Dan mungkin yang teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe tentunya saya ucapkan ribu-ribu terima kasih. Mungkin itu dulu video saya kali ini, konten saya kali ini yang membahas tentang penyakit yang ditimbulkan karena musim hujan dan sedikit cara pencegahannya agar kambing-kambing kita terhindar dari penyakit-penyakit itu. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.